anaknya yang di dalam buntingnya itu menjadi orang yang alim lagi zahid. Maka manakala sempurna bulannya, lahirlah seorang anak laki-laki pada malam Khamis jam 3, yaitu 13 Safar tahun Hijriah 1122, yang bernama Muhammad Arsyad. Manakala sampai umurnya 8 tahun, sempurna amalnya, lagi taat pada ibu bapaknya, membikinlah ia akan pekerjaan yang ajaib-ajaib yang tiada layak dengan muda umurnya. Setengahnya melukis ia akan rupa-rupa gambar kayu dan lainnya yang amat elok pada suatu loh daripada papan. Maka pada suatu hari datanglah Sultan Ahmedullah serta beberapa menterinya pada kampung itu dan melihat ia akan rupa-rupa gambar yang amat elok itu, dan ditanyakannya siapa yang membuat rupa-rupa gambar ini. Maka dikata orang baginya anak Abdullah, kemudian disuruh Abdullah dan istrinya bahwa Muhammad Arsyad dimintanya. Maka dikabulkan oleh keduanya permintaan Sultan itu. Maka kasih Sultan kepada Syekh Muhammad Arsyad diperbuatnya seperti anaknya sendiri. Kemudian maka diserahkannya akan dia kepada guru mengaji Al-Quran dan lainnya, dan diketahui oleh gurunya bersemangat cerdik pada sekalian yang dipelajarkannya, dan dikhabarkan gurunya yang demikian itu kepada Sultan. Maka bersematan sukacita Sultan dan mencita-cita ia kepada ketika itu menyuruh Maulana tinggal di Mekah Al-Musyarrafah, yaitu menuntut ilmu. Syahdan adalah adat Sultan itu pada tiap-tiap malam menghimpunkan beberapa menterinya pada suatu tempat untuk menjaga rumahnya, dan adalah Maulana itu tidur beserta mereka. Maka pada ketika akhir malam bangunlah seseorang menteri yang tidur bersama Maulana Muhammad Arsyad. Maka dilihatnya Maulana itu terangkat daripada tempatnya kira-kira 1 hasta. Maka dipegang oleh menteri itu akan dia, maka bangun dan menangis ia. Kemudian ditanya oleh menteri itu akan dia, apa sebab kau menangis? Jawabnya, aku bermimpi seseorang laki-laki membawa akan daku naik ke langit. Kenapa engkau pegang akan daku? Maka bangun aku. Maka pada suatu malam melihatlah Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari akan Lailatul Qadar. Tatkala diketahuinya, maka memohon kepada Allah Ta'ala, yaitu ilmu yang memberi manfaat di dunia dan akhirat bagi dirinya dan zuriyatnya hingga 7 turunan. Kemudian Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari beristri seorang perempuan yang soleh namanya Tuan Wajud dan bunting ia. Setelah beristri berangkatlah Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ke Mekah Musyarrafah dengan belanja dengan ongkos Sultan dan tinggal di Mekah menuntut ilmu kepada masyayikh beberapa syekh yang mengajar di Masjidil Haram. Terlebih besar gurunya yaitu Al-Alim Al-Alama Syekh Athaillah bin Ahmad masa 30 tahun bersama-sama dengan Syekh Abdul Somad Palembang dan Syekh Abdul Rahman Masri Batawi dan Syekh Abdul Wahab Bugis. Maka hasillah baginya sekalian fan ilmu yang 35 dan lainnya, dan mengizinkan sekalian guru-gurunya mengajar ilmu dan berfatwa di Mekah Musyarrafah. Tatkala cukup 30 tahun di Mekah, maka musyawarah ia kepada temannya yang tersebut supaya pergi ke negeri Mesir menuntut ilmu. Tatkala hasil muwafaqah dengan temannya yang tersebut, maka pergilah mereka itu jalan darat dan sampai mereka ke Madinah.
Al-Munawwarah, maka mengambil bai'at mereka kepada Sayyid Al-Arif Billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samad Al-Madani, dan jadi khalifah mereka itu. Kemudian datang Syekh Al-Islam Al-Masri, Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad Sulaiman Al-Qurdi dengan beberapa murid-muridnya ke Madinah Munawwarah, serta mengajar ia. Maka bertanya Maulana Muhammad Rashad kepada Syekh Islam tersebut akan beberapa banyak masalah, dan dijawabnya segala masalah itu. Maka setengahnya soal dan jawab yang disebut oleh Syekh Islam tersebut di dalam kitabnya Fatawi Madaniyah, dan lagi beberapa banyak perkara agama yang dimuliakannya Maulana di Madinah Munawwarah dengan Syekh Islam tersebut. Kemudian maka minta izin mereka itu kepada Syekh Islam yang tersebut mau pergi ke Mesir, maka ditegah oleh Syekh Islam dengan katanya tiada ada di Mesir orang yang lebih ilmunya daripadamu, dan ilmumu semuanya sudah cukup. Kembalilah kamu ke Jawa supaya kamu nyatakan agama Nabi Muhammad SAW di sana. Maka kembalilah Maulana serta temannya ke Makkah Musyarrafah, dan lagi diriwayatkan bahwasanya Maulana itu melihat pula Lailatul Qadar di Makkah Musyarrafah, maka memohon ia beberapa permohonan kepada Allah bagi dirinya dan zuriatnya dan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi ringkasnya artinya kita mengambil berkat daripada menakib yaitu jatuh kalafah, yang diantaranya mudah-mudahan kita juga kalau mengamalkan artinya jatuh kalafah ini mulai daripada kekanakan sidin kap 7 menuntut ilmu, dan sampai sidin tadi pas sudah berbini hanya berbini. Bahasa kitanya sidin tulang menuntut ilmu ke Makkah 35 tahun. Artinya sidin gawian sidin tadi ada ilmu. Artinya tadi mun kita tuh hendak selamat dalam dunia maupun dalam akhirat, jangan kita tinggalkan ilmu.